Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Nahmadullah wa nasta'inuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para sahabat, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepada Allah di mana pada siang hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke-28. Tanpa terasa Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan umur kita semakin hari semakin menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan edisi kita pada hari ini kita akan membahas tentang ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, karena ada beberapa komentar yang meminta di kolom komentar ada chat langsung ke saya, bagaimana Ustadz itu membahas dalam konten atau segmen khusus anak kepada orang tua. Karena melihat kondisi sekarang ini, banyak anak-anak yang sudah kurang begitu peduli kepada orang tuanya. Padahal di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala begitu jelas, begitu gamblang, setiap Allah menyebut nama orang tua selalu bergandengan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidain ihsana. Di setiap ada perintah Allah, wa ati'ur rasul, ati Allah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian wa bil walidaini ihsana. Bahkan ayat lain, anishkurli wa li walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada orang tuamu. Ini kan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwa betapa luar biasanya posisi orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang banyak dari kita kurang begitu memperhatikan, bahkan sampai berani kepada orang tuanya. Bahkan sering-sering kita melakukan tindakan yang membuat orang tua kita menangis. Oleh karena itu saya sampaikan, mumpung masih ada orang tua, marilah kita berbakti kepadanya. Sebelum kita menyesal nanti orang tua meninggalkan kita. Tanpa orang tua, kita tidak akan ada di dunia. Bahkan tanpa doa orang tua tidak akan jadi apa-apa pada kita. Kita harus sadar bahwa semua manusia, kesuksesan dibeli antum semuanya. Antum jadi orang sukses, antum jadi pejabat, antum jadi orang kaya, antum jadi orang pengusaha sukses, karena di belakang Anda ada doa orang tuamu. Keberhasilan antum semuanya tanpa doa orang tua nonsen, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu sangat jelas dawuhnya Allah. Bahkan sampai saking beratnya orang tua itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Hamalathu ummuhu, ibunya kamu itu mengandung kamu. Semua umat manusia, semua umat manusia mesti dia akan lahir dari seorang ibu. Semua umat manusia akan ada dalam kandungan ibu. Hamalathu ummuhu, telah hamil hu kepada bayi. Ummuhu, siapa ibunya? Itulah hamil ibu kamu, mengandungi kamu. Wahnan ala wahnin, payah di atas payah, capek di atas capek. Wa fisaluhu, dan menyapihnya fi amaini, sampai 2 tahun. Menyusui kita orang tua lebih dari 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kau kepadaku, wali walidayka, dan kepada orang tuamu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan yang artinya begini: andaikan boleh, andaikan tidak haram bersujud manusia kepada manusia, maka saya akan perintahkan manusia untuk sujud kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Andaikan tidak berdosa, andaikan tidak syirik manusia sujud kepada manusia, niscaya saya wajibkan umatku untuk bersujud pada ibunya. Itu begitu luar biasa penghargaan Rasulullah SAW. Tapi karena Islam melarang orang manusia bersujud kepada manusia, yang boleh cuma sujud kepada Allah, maka seharusnya manusia itu wajib menghormati dan menyayangi orang tua. Sehingga betul dari seorang penyair mengatakan, kalau kau takut, kalau kau patuh pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Kalau kau takut pada pimpinanmu, pada gurumu, pada bosmu, pada majikanmu, lebih takutlah kepada ibumu, orang tuamu. Kalau kau sayang pada istrimu, kalau kau sayang kepada kekasihmu, kepada pacarmu dan semacamnya, tapi lebih sayanglah kepada orang tuamu, lebih pada ibumu. Bahkan ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, siapakah orang-orang pertama yang harus saya gauli, yang harus saya jadikan teman, yang harus saya sanjung dan saya hormati, ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama yang harus saya hormati, yang harus saya sayangi, dan harus saya pergauli dengan sebaik-baiknya, ya Rasulullah? Waqala, Dauh menjawab Nabi, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dan siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali disebut oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Jadi 3:2. Ibumu, 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 bapakmu. Apalagi cuman kepada teman, apalagi cuman kepada atasan, apalagi cuma pada pimpinan. Kadang kita gara-gara malu pada pimpinan, kadang-kadang kita memarahi orang tua. Kadang-kadang kita malu kepada kekasih, menampakkan asli orang tua karena tidak mampu, orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Kadang kita menyembunyikan orang tua kita. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita demi prestis, demi pekerjaan, demi harga diri, kadang-kadang kita menghancurkan harga diri orang tua. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyampaikan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Betul itu, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kau ingin surga, carilah di bawah telapak kaki ibu. Apa artinya? Jangan cari di kakinya, carilah ridhonya. Carilah dia selalu tersenyum pada kita. Kadang-kadang kita tiap hari menyakiti, kadang-kadang tiap waktu kita menyakiti, dan beliau sudah meninggalkan dunia, kita belum minta maaf kepada beliau-beliau. Ya Allah, naudzubillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita terjadi
Banyak fakta yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Banyak orang tua, kadang-kadang kita ini sendiri, kadang-kadang anak berani kepada kita. Ketika kita melihat anak-anak kita berani kepada orang tuanya, jangan salahkan anaknya. Kita harus introspeksi diri, kita harus muhasabah, hitung-hitung diri. Dawuhnya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, biru aba'akum, berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Tabirukum abna'ukum, maka berbakti kepadamu anak-anakmu. Jadi kalau anak-anak kita berani kepada kita, berarti kita dulu berani kepada orang tua kita. Rasulullah tidak bohong, Rasulullah tidak pernah ngibul, Rasulullah selalu benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah menyampaikan hadis itu palsu. Rasulullah tidak pernah dawuh lecehkan, bohong, tidak pernah. Biru aba'akum, berbaktilah kepada orang tuamu. Tabirrukum abna'ukum, maka mesti anak-anak maka berbakti kepadamu. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita berani sarang kepada kita, sering membangkang kepada kita, sering menyakiti dan sering melecehkan kita, berarti dulu kita sering menyakiti orang tua kita. Kita sering melecehkan orang tua. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan anak-anak kita tidak berani kepada kita dan taat kepada kita saat ini, maka antum semuanya sekarang taatlah kepada orang tuamu. Berbaktilah kalian kepada orang tuamu masih hidup, selama masih hidup, sebelum kamu menyesal. Maka tidak usah diminta, tidak usah berdoa, mesti otomatis anakmu akan jadi orang yang baik, berbakti kepadamu. Tapi sebaliknya, ketika antum sekarang berani dan sering membangkang dan menyakiti orang tua, maka mesti otomatis anak kamu nanti akan membangkang kepada kamu, akan durhaka sama kamu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, marilah kita jangan siksa orang tuamu dengan perasaan rindu kepadamu. Jangan siksa orang tuamu dengan perasaan dia tidak makan gara-gara kau takut pada istrimu. Kau punya kewajiban untuk menafkahi orang tuamu. Dulu kamu masih kecil, orang tuamu tidak perhitungan biaya kamu, kasih makan kamu, kasih biaya kamu. Tapi sekarang ketika kau jadi orang kaya, kau perhitungan dengan orang tuamu. Anak macam apa kalian kalau seperti itu? Oleh karena itu, betul kata Rasulullah, surgai orang tua, surga kamu ada di orang tuamu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama orang tua surga, dan mudah-mudahan dengan barokahnya orang tua kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gara-gara berani dan durhaka orang tua, kita ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari selama masih ada waktu, selama masih ada orang tua, bahagiakan mereka, jangan sakiti mereka, senangilah mereka, dan penuhilah apa yang menjadi kesenangan mereka. Karena mereka cuma tidak minta apa-apa kepada kalian, tidak banyak. Buatlah dia senang, buatlah hatinya bahagia, mumpung masih dia ada di dunia. Ketika nanti beliau orang tua kita sudah pulang ke hadirat Allah, kita tinggal menyesal, tinggal menyesal. Penyesalan di belakang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya orang tua. Sumber barokah adalah orang tua, yang lain adalah pendukung. Sumber barokah orang tua, yang lain adalah pendukung. Banyak orang keliru mencari barokah di luar, tapi orang tua ditinggalkan. Banyak orang mencari percikan-percikan barokah kemana-mana, minta doa pada orang lain, tapi orang tuanya lupa. Itu keliru. Carilah sumber barokah di orang tua, terutama pada ibumu. Insya Allah ketika ibumu ridho, kau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.